Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Kita melaksanakan segala aktivitas ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah. Tentu kita sama-sama berharap mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijadikan sebagai catatan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, hari Kamis ba'da zuhur kita sama-sama akan mengikuti kajian yang biasanya diisi oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Lutfi Zawawi, namun beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Kita doakan beliau beserta rombongan juga seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada diberikan keselamatan, diberikan kesehatan yang paripurna, juga diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan kepada segenap pengurus Masjid Al-Maghfirah, juga institusi kita BPJS Ketenagakerjaan, juga Yayasan Al-Maghfirah, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin salihah wa ila janabi nabiyillahil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama akan lanjutkan kajian kita tentang fikih salat. Kemarin kita sudah membahas tentang waktu-waktu yang dimakruhkan, atau kalau di dalam kitab ini sebutannya haram ya. Padahal di kitab-kitab lain, di kitab-kitab fikih lain sebutannya adalah makruh tahrim. Jadi ada yang menyebutnya haram, ada yang menyebutnya makruh tahrim. Kemarin kita sudah bahas apa itu makruh tahrim. Jadi makruh itu ada dua. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau makruh tanzih ya makruh aja, nggak dapat dosa. Tapi kalau makruh tahrim itu yaqtadil itsma, itu ada dosanya, jadi nyerempet-nyerempet haram. Nah, sholat di waktu-waktu tertentu yang 5 itu, kita sudah bahas kemarin yang 5, 3 berkaitan dengan waktu, 2 berkaitan dengan pekerjaan sholatnya. 3 itu gampang banget, ketika terbit, ketika di atas, ketika terbenam. Jadi gampang ngingetinnya, ketika terbit, ya sampai dia benar-benar terbit, qadra rumhin sampai sepenggalahan, itu dari atas, dari garis horizontal atau garis ufuk itu sekitar 4 derajat. 4 derajat itu 4 menit. 4 derajat itu 16 menit. Karena 1 derajat itu 4 menit. Ini kan kalau bundar begitu kan ada 360 derajat ya. 360 derajat kali 4 berapa tuh? 1440 ya. 1440 itu dibagi 24, dibagi 60 sama dengan 24 jam. Jadi setelah dia keluar dari ufuk, hitung 16 menit, itu baru kita boleh melakukan sholat sunnah lagi. Itu 3 tuh ya, terbit, pas istiwa, pas di atas, benar-benar di atas, tengah-tengah, sampai zawal. Kalau zawal masuk waktu zuhur berarti. Kemudian pas ketika terbenam, sampai benar-benar terbenam. Ya, yang itu yang 3 berkaitan dengan waktu.
Yang dua berkaitan dengan fi'il, dengan pekerjaannya. Pekerjaan apa aja? Ba'da fi'li sholati subhi, setelah melakukan sholat subuh, artinya tidak ada ba'diyah lagi. Yang kedua ba'da fi'li sholatil asri, setelah melakukan sholat asar. Jadi setelah sholat subuh dan sholat asar tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Sholat-sholat yang memiliki sabab-sabab mutaakhir, sabab-sabab yang terbelakang itu adalah sholat-sholat yang tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang 5. Adapun sholat-sholat yang punya sebab mutaqaddim, sebabnya terdahulu, kayak tadi tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, itu boleh dilakukan. Yang tidak boleh tadi, yang sababnya mutaakhir. Contoh apa? Sholat sunnah ihram. Ihram dulu, apa sholat sunnahnya dulu? Sholat sunnahnya dulu, baru ihram. Sunatul qatli. Jadi sholat dulu nih, sebelum kemudian ditembak mati. Jadi ada sunnatul qatli. Orang mau dieksekusi mati, dia melaksanakan sholat dulu. Kebetulan dieksekusi matinya pas ghurubus syamsi, terbenam matahari, nggak boleh sholat. Ada lagi sholat sunnah aja, sholat dulu baru insya Allah nanti hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang 6 sholat itu yang tidak boleh dilakukan, plus an-nafilatul mutlaqah, sholat sunnah yang tidak ada waktu dan tidak ada sebab. Iseng-iseng daripada megangin handphone mulu, mending kita sholat sunnah gitu. Ternyata ketepatan lagi ghurubus syamsi, lagi terbenam matahari, maka haram sholat. Ada juga wa fi hukmiha sholatut tasbih. Jadi sholat tasbih pun disamakan dengan sholat sunnah mutlaqah, karena dia tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Ya, kita lagi punya waktu luang, waktu senggang, sholat sunnah apa yang rada lamaan ya? Sholat sunnah tasbih. Ya. Sholat sunnah tasbih itu Pak, ya 300 tasbih. Lanjut ya, kita lanjutkan di babu syuruti wujubis shalah. Mudah-mudahan nih kita semua yang hadir di sini mengkaji ilmu, mengingatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dicatatkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mati syahid. Sebab kata Rasulullah kemarin sudah dibahas oleh guru kita Kiai Haji Lukmanul Hakim Marzuki, ada satu riwayat di dalam Al-Bukhari itu dari sahabat siapa namanya, Abdullah ibni Abbas, sahabat sekaligus sepupu Rasul. Kata Abdullah ibni Abbas, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidak ada amalan-amalan soleh yang paling Allah cintai kecuali amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari ini, kata Rasulullah. Yang dimaksud 10 hari ini itu 10 hari awal Dzulhijjah. Kita ada di berapa Dzulhijjah nih sekarang? Ada 5 atau 6 ya kalau nggak salah ya, Dzulhijjah. Itu berarti kita sekarang sedang berada di satu waktu yang disebutkan oleh Rasulullah, mengamalkan amalan soleh di dalamnya itu bahkan lebih hebat daripada perang di jalan Allah. Itu kemudian kan sahabat kepo nih nanya, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, amalan-amalan soleh yang engkau sebutkan tadi, amalan-amalan yang dilakukan di waktu atau di 10 hari Dzulhijjah itu tadi, tidak lebih dicintai ketimbang ini ya Rasulullah, ketimbang jihad. Walal jihad fisabilillah, kata Rasulullah. Bahkan jihad fisabilillah kalah bagus sama amalan soleh yang dilakukan di 10 hari Dzulhijjah, awal Dzulhijjah itu. Ada kecualinya, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bisyai'in. Kecuali ini orang keluar dari rumahnya, modal sendiri, senjata bawa sendiri, perbekalan makanan bawa sendiri, dia perang. Falam yarji' min dzalika bisyai'in, dia tidak pulang lagi ke rumahnya. Artinya pulang nama doang, Pak. Artinya mati di medan perang. Jadi apa? Jadi amalan-amalan soleh yang ada di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu bahkan setara dengan syahid fisabilillah. Bahkan setara dengan mati syahid. Ini kita habis sholat, alhamdulillah, ini umatnya Nabi Muhammad, makanya disebut sebagai kuntum khairu ummatin, umat terbaik. Karena ya amalan-amalan kita, sholat zuhur tadi berjamaah, apa yang terjadi? Ya kita seperti sudah mendapatkan pahala orang mati syahid.
Ditambah kita sekarang taklim. Ya meskipun ada yang paham, ada yang enggak, insya Allah tetap ada pahalanya. Maka kemudian pertanyaan tentang apa hikmah, apa istilahnya, apa hikmah berkurban, apa hikmah memotong udhiyah atau menyembelih hewan kurban nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu sudah terjawab. Bahkan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya jihad fisabilillah dulu di zaman Rasul itu udah pasti angkat senjata i'la'u kalimatillah. Itu sudah pasti apa? Sudah pasti mengeluarkan pedang, menggunakan panah, menggunakan tombak, kemudian apa lagi? Menunggang kuda, ya. Laki lawan laki. Yaitu bukan laki lawan anak kecil, bukan laki lawan wanita tidak berdaya seperti yang dilakukan oleh apa? Zionis. Tapi laki lawan laki, one by one, bahkan kadang-kadang 1 lawan 3 gitu. Itu luar biasa hebatnya. Sampai pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang al jannatu tahta zilalis suyuf. Surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang. Saking pentingnya itu pedang, saking pentingnya itu perang waktu itu untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyawa yang dikeluarkan untuk menegakkan kalimat Allah akan dibayar kontan oleh Allah masuk ke dalam surga. Makanya di dunia aja mereka mah nggak boleh dikafanin, nggak boleh dimandiin, nggak boleh disolatin. Kita kenapa dikafanin? Kita kenapa dimandiin? Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran zahir kita sebelum kita pindah alam ke barzakh. Tapi orang-orang mati syahid nggak perlu. Kotoran yang menempel di tubuhnya, bahkan darah yang menempel di badannya itu suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dielap. Apakah perlu dikafani? Jangan. Justru bajunya yang akan jadi saksi. Nyawanya saja dibayar untuk Allah. Apakah perlu disolati? Kita masih perlu disolati, Pak. Tapi orang-orang mati syahid nggak perlu disolatin. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita nih lempengan begini nih, kemudian tiba-tiba meninggal, tetap kudu dikafanin, kudu dimandiin, kudu disolatin. Sebab kalaupun kita mati, sekarang misalkan nih kita lagi begini nih, lagi ngaji, tiba-tiba mati, kan sebutannya syahid kan? Syahid juga kan? Cuman bukan syahid dunia akhirat, bukan syahid dunia, tapi syahid akhirat. Jadi syahid itu ada 3. Syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia akhirat itu yang mati di jalan Allah, di perang, angkat senjata, membela kalimat Allah, mati. Niatnya adalah untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah. Kemudian dia mati, maka itu tadi tidak boleh disolat, haram ya, haram dikafani, haram dimandikan, haram disolatkan, langsung dipendem, langsung dikubur. Ada namanya syahid dunia. Syahid dunia itu dia perang di jalan Allah, tapi niatnya untuk pamer, untuk menunjukkan keberaniannya. Maka itu tetap tidak boleh dimandikan, dikafankan, disolatkan, langsung pendem, tapi nanti di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Ada yang namanya syahid akhirat. Syahid akhirat itu adalah ketika mati seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mabtun, orang mati karena sakit perut, al-mat'un, orang mati karena apa? Kena ta'un, kena kemarin apa tuh? COVID, mati karena COVID tuh ya. Itu sama syahid juga tuh. Apa derajatnya derajat syahid, apa sahibul gharaq, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam tuh, Pak. Orang yang tenggelam di apa kemarin korban tsunami itu syahid itu. Syahid akhirat tapi bukan syahid dunia. Tetap harus dimandikan, harus dikafankan, harus disolatkan. Apalagi ibu-ibu melahirkan itu syahid itu, syahid. Di dunia mereka tidak diperlakukan seperti syahid, tapi nanti di akhirat, Pak. Di akhirat tidak dihisab. Tidak dihisab. Orang-orang mati syahid itu tidak dihisab. Meskipun derajat syahidnya derajat syahid akhirat. Tidak dihisab. Kamu syahid, udah langsung masuk ke surga. Apa namanya, meniti jembatan Sirat aja tidak perlu pakai jalan lagi, udah seperti kilat menyambar. Udah nggak perlu dihitung-hitung lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung masuk ke dalam surga. Nah, di surga dia bisa nyomot saudaranya sampai 70 orang. Nah, ini saya mau ini aja nih, ya Allah nih. Oh, itu juga ambil. Oh, itu dulu baik sama saya tuh, sering ngutangin saya, misalkan gitu. Itu dulu juga baik sama saya tuh. 70 keluarganya. Itu mati syahid tuh. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mati husnul khotimah,
mendapatkan derajat syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngomonginnya begitu tuh. Babu syuruti wujubis shalah. Bab tentang syarat-syarat wajib salat. Makna syuruti wujubis shalah ay hiya allati idza ijtama'at fi insanin wajabatis shalatu alaihi. Maksudnya syarat-syarat wajib salat itu adalah allati idza ijtama'at fi insanin, kalau syarat-syarat ini berkumpul pada satu manusia, wajabatis shalatu alaihi, maka dia wajib salat. Wa hiya sittah, ada 6. Yang pertama al-Islam, yang pertama Islam. Yang kedua al-bulugh, yang kedua itu al-bulugh baligh. Yang ketiga al-aqlu, berakal. Yang keempat at-taharatu 'anil haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Yang kelima bulughud da'wah, sampai dakwah kepadanya. Yang keenam salamatul hawas, panca indranya itu sehat. Kita bahas satu-satu ya. Al-Islamu, yang pertama Islam. Fala tajibu 'alal kafiril asliyi, maka tidak wajib salat kepada orang kafir asli. Dari lahir memang udah kafir, dari lahir memang sudah bukan Islam agamanya. Wala qada'a 'alaihi idza aslam. Nah, orang kafir asli ini, orang yang dari lahir sudah tidak memeluk agama Islam itu, ketika nanti dia masuk Islam suatu saat, fala qada'a 'alaihi, dia tidak perlu mengqadha salatnya. Saya Pak Ustadz masuk Islam dari umur 20. Dari lahir memang saya non muslim, tapi ketika umur 20 saya masuk Islam. Apakah saya harus mengqadha salat saya dari umur saya baligh, umur 15 tahun? Enggak perlu. Kalau engkau adalah seorang kafir asli atau non muslim sejak lahir. Wa ammal murtaddu, adapun orang-orang yang murtad, naudzubillah ya Pak, naudzubillah min dzalik, fayajibu alaihi qada'u ma tarakahu athna'a riddatihi idza raja'a ilal Islam wa dzalika taghlidhan alaihi. Maka dia wajib mengqadha semua salatnya athna'a riddatihi, ketika dia sedang murtad itu. Idza raja'a ilal Islam, apabila dia kembali ke dalam Islam. Jadi kalau naudzubillah Pak ya, orang keluar dari Islam, semua yang ada pada dirinya berupa kewajiban taklif itu masih tetap ditanggung olehnya sampai kapanpun. Karena ketika orang murtad itu dia masih dianggap sebagai mukallaf, sebagai orang yang punya beban taklif. Maka dia murtad berapa tahun? 5 tahun, seluruh sholatnya wajib diqadha. Alal fawri, sesegera mungkin. Bukan alat tarohi. Jadi kalau kita nih Pak, mohon maaf. Nanti ada juga penjelasannya dari Said Abdullah bin Alawil Haddad. Kita, orang-orang yang dulu waktu masih muda, zaman-zaman kuliah nih enakan ya, zaman kuliah, demen banget ninggalin sholat. Namanya orang anak muda ya kan, remaja, kuliah lagi, ketemunya teman-teman yang punya pemahaman sholat itu cukup diingat. Pernah nggak tuh Pak? Lagi kuliah, ketemu teman-teman punya pemahaman sholat itu cukup diingat tuh, aqimis sholata li dzikri katanya. Wah, Masya Allah. Kemudian emang kita males, tapi kalau ditanya sholat apa hukumnya? Wajib. Lu nggak sholat, males. Ini orang fasik akbar nih, fasik, tapi nggak kufur nggak? Menurut mayoritas ulama, nggak kufur nggak, tapi fasik akbar. Itu sholatnya Pak, itu sholatnya wajib diqadha. Berapa tahun? 5 tahun misalkan. 5 tahun Pak Ustadz, saya waktu kuliah tuh nggak sholat. Udah qadha. Apakah kemudian saya mempergunakan seluruh waktu saya untuk mengqadha sholat? Nggak juga. Kapan ente punya waktu lenggang, ya waktu lengang, sholat dah. Nggak usah sholat sunnah taraweh, sholat taraweh ganti sama sholat qadha kita. Subuh gitu kan. Nanti kalau lagi iseng zuhur ada waktu lengang, sholat lagi zuhur, alat tarohi. Pendapatnya Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad. Tapi kalau orang murtad Pak, na'udzubillah ya, orang murtad Pak, nggak punya waktu, nggak ada keringanan, balik lagi ke Islam, langsung wajib qadha sholat. Alal faur, wajib qadha sholat. Wajib mengqadha zakatnya, wajib mengqadha puasanya. Wa dzalika taghlidhan alaihi, itu sebagai pemberatnya, sebagai
Ngapain lagi lu pakai murtad-murtad gitu istilahnya tuh. Ngapain lu pakai murtad-murtad? Bahkan orang kalau di negara Islam yang menganut hukum Islam ya orang murtad disuruh taubat 3 hari nggak mau bunuh Pak, penggal kepalanya. Kalau di negara yang menganut hukum Islam gitu. Bagaimana Pak Ustadz, suami saya atau istri saya murtad? Tunggu sampai masa iddah ya, tunggu sampai masa iddah. Masa iddah itu ya seperti ditalak 3 kali suci, anggaplah 3 bulan. Kalau dia nggak kembali maka otomatis pisah itu, otomatis firok. Tapi nanti yang memutuskan adalah kantor urusan agama ya, pengadilan agama. Karena tidak bisa bersatu, perempuan non muslim dengan laki-laki muslim itu tidak boleh ada di dalam sebuah ikatan pernikahan. Jadi pernikahan beda agama itu adalah hukumnya tidak sah. Tidak sah. Nggak bisa. Tetap harus pisah. Kalau tetap dilanjutin ya itu akan terjadi hukum zina muabbad, zina seumur hidup. Mau zina seumur hidup? Enggak kan? Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama Islam, ya. Ingat-ingat tuh. Jadi makanya kita pegang baik-baik, pegang erat-erat ini agama. Kalau pengen tidur baca syahadat banyak-banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau melewati rumah ibadah orang non muslim, syahadat banyak-banyak, la ilaha illallah. Biar ditetapkan iman Islam kita di dalam dada, Pak. Ya, melihat keburukan, syahadat banyak-banyak. Biar ditetapkan iman Islam di dalam dada. Saya punya kawan, Pak. Saya tidak sebut nama. Saya punya kawan mondok pesantren. Pesantren. Dulu waktu sekolah dasar tuh duduknya bareng saya. Ya, tahaddusan bin ni'mah. Dulu waktu sekolah dasar itu saya dengan dia ini meskipun teman dekat tapi rival, saingan. Ntar dia ranking 1, saya ranking 2 gitu. Tapi saya nggak pernah ranking 1 Pak, ranking 2, 3 gitu mulu. Ngebuntut. Ini orang pinter, cerdas. Di kelas 6 SD kami berbincang mau masuk pesantren mana. Dia bilang pesantren di sebuah daerah lah gitu kan. Ya udah saya juga di sebuah daerah pesantren. Kalau saya di Banten kan pesantren, 3 tahun sanawiyah di Pandeglang, aliyahnya di Al-Itqon, kemudian 2 tahun ngafal Quran di Gresik. Jadi 8 tahun. Nah dia mondok baru dapat 5 tahun keluar. Baru dapat 5 tahun mondok. Jadi kelas 2 aliyah, kelas 2 SMA keluar dia. Kelas 3 SMA-nya entah di Jakarta atau di mana gitu saya lupa. Nah, dapat kabar saya dia itu murtad. Nah, naudzubillah. Padahal mondok. Dulu kami ketika liburan pondok nih, ketemulah. Saya main ke rumah dia atau dia main ke rumah saya. Apa yang kami lakukan? Mutolaah. Mutolaah. Sharing ilmu. Mutolaah, Pak. Ya Rabbana, mutolaah. Ya gitu, buka kitab apa, ngobrol, pakai bahasa Arab ngobrolnya. Tapi apa kemudian? Dia keluar dari pondok kelas 2 aliyah itu murtad. Alhamdulillah. Ini agama adalah agama pilihan untuk orang-orang yang terpilih, Pak. Untuk orang-orang yang terpilih. Ini kita nih dipilih sama Allah ini, dipilih sama Allah. Tolong jaga baik-baik ya. Ketemu keburukan langsung ucap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat simbol-simbol agama lain langsung ucap syahadat. Dimanapun di sosial media, biar Allah tetapkan iman Islam kita. Kan kemudian di tahiyat akhir tuh jangan lupa juga doa Allahumma doanya, inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkan aku di atas agamamu dan di atas ketaatan padamu. Ya, nanti fitnah dajjal keluar jangan anggap remeh. Makanya Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 tuh hafalin biar kita terhindar dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal tuh gimana sih Pak Ustadz? Maksudnya dia si dajjal fitnah kita, bukan. Jadi fitnah itu bukan hanya begini. Saya ngomongin si A untuk kemudian omongan si A ini saya lempar kepada si B untuk mengadu domba dia, memfitnah. Bukan begitu juga. Itu benar memfitnah atau mengadu domba. Tapi kalau dalam konteks
literatur Islam kalau ada bahasa fitnah, apa namanya, al fitnatu asyaddu minal qatl, al fitnatu akbaru minal qatl dan seterusnya, atau fitnah dajjal, maksudnya apa? Maksudnya adalah ujian berat yang kita tidak bisa menanggungnya. Kan di Al-Qur'an juga ada tuh bahasanya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Maksudnya apa? Fitnah kita bukan ujian yang kita pasti nggak bakal mampu menanggungnya. Kalau kita nggak pinter-pinter, nggak bakal bisa kita menanggungnya tuh. Ya nggak? Amwal, harta, punya duit ratusan juta. Ujian bukan Pak? Ujian. Siapa bilang bukan ujian? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh nggak pernah punya duit. Rasulullah punya duit banyak Pak, miliaran Rasulullah itu. Karena beliau dapat harta ghanimah, dapat khumus dan seterusnya kan. Jangan bilang Rasulullah itu nggak punya apa-apa. Rasulullah itu kaya, tapi Rasulullah nggak pernah nyimpen harta. Rasulullah kaya tapi nggak pernah nyimpen harta. Lah bayangin Rasulullah pernah menyembelih 100 ekor unta min kholisi malih, dari harta murninya, harta murni beliau. Tapi beliau apa? Beliau sembelihkan unta untuk disodakohkan. Sampai Rasulullah tuh pernah keluar dari masjid, masuk ke kamarnya itu untuk, saya lupa, saya punya emas, belum saya sedekahin. Coba itu. Kira-kira bagaimana tuh? Kita punya tabungan di rekening kita, ya Allah, kenapa buru-buru? Saya lupa, di rekening saya masih ada 100 juta belum saya sedekahin. Gitu nggak kira-kira? Itulah apa kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi itu yang disebut dengan fitnah itu ya. Innam amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi amwal, harta itu fitnah. Aulad, apa, anak-anak kita itu fitnah. Ujian kita. Siapa yang di sini yang diuji dengan anak? Siapa di sini yang diuji dengan harta? Tentu kita semua diuji dengan harta, dengan anak. Nanti ketika Dajjal keluar itu jangan diremehkan. Ketika Dajjal dengan fitnahnya keluar itu jangan diremehkan. Nggak bakal sanggup kita. Kalau kita remehkan kita bakal kena Pak. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hanya kepada Allah kita minta perlindungan. Ini benar-benar saya menasehati diri saya sendiri dan juga kepada hadirin semua. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah nih. Sampai hari kiamat kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 menit lagi lah ya. Yang kedua al-bulugh, nih penting nih. Fala tajibu 'ala as-sabiyyi walau mumayyizan wa yakunu al-bulughu bi ihda thalathi alamat. Yang kedua itu adalah baligh. Baligh itu gimana Pak? Ini bagi kita yang punya anak nih. Baligh itu fala tajibu 'ala as-sabiyyi. Maka salat itu tidak wajib bagi anak kecil. Anak kecil yang gimana? Walau mumayyizan, meskipun anak kecilnya sudah mumayyiz. Saya punya anak 2, perempuan dua-duanya. Yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 3 tahun. Kalau saya bilang, Dede, kakak, pilih api atau roti? Dia pilih roti. Dia bisa membedakan mana yang bisa dimakan, dia bisa membedakan mana yang bagus, mana yang buruk. Itu namanya mumayyiz. Kalau pilih, disuruh milih sesuatu dari 2 benda yang kira-kira membahayakan dia, dia masih memilih benda yang membahayakan dia, namanya belum mumayyiz Pak. Belum bisa membedakan, belum tamyiz. Ciri-cirinya ada 3 Pak. Baligh itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, bulughu khamsa asyrata sanatan fil dzakari wal untha. Baik laki-laki maupun perempuan, kalau sudah umurnya 15 tahun, baligh sudah. Itu paling umumnya tuh. Umur berapa? 15 tahun. Baligh udah baligh berarti, udah wajib sholat. Ninggalin sholat, wajib ibu bapaknya wajib ngingetin. Ya, apalagi kalau di negara-negara Islam lebih berat lagi, ninggalin sholat cambuk. Wa tabda'u min infisalil badani minar rahim ila mururi khamsa asyrata sanatan qamariyatan tahdidiyatan. 15 tahunnya itu adalah 15 tahun qamariyah. Bukan 15 tahun miladiyah. Saya lahir tahun berapa kira-kira Pak? Tahun miladiyahnya ya, tebak sendirilah. Tahun hijriyahnya adalah 23 Dzulqa'dah 1412. Sekarang 1445. Ya. 1445 dikurang 1412 berapa?
Berapa? Betul 32. Kenapa ragu-ragu? 32, 32. 32 atau 33? Oke. Tapi Pak, di miladiahnya saya lebih muda. Di miladiahnya nih, di hitungan kalender nasional, saya lebih muda 1 tahun. Kenapa? Perbedaan antara Qamariyah dengan miladiyah itu 11 hari setiap tahunnya. Berarti 30 dikali, kok 30? 11 dikali 32. Udah hampir berapa tuh? Udah hampir 100 berapa tuh? Ratusan ya? Udah hampir setengah tahun bedanya. Artinya apa? Artinya gini. Kita harus tahu, sekarang kan ada namanya Google kan, enak. Tanggal 26 Mei 1992 bertepatan dengan berapa Hijriah. Nah, itu. Liatin konversi. Oh, berarti ulang tahun saya tanggal sekian nih. Hitung, Pak, hitung. Atau anak kita nih, anak kita, hitung. Oh, berarti anak saya ini sebenarnya udah balik nih. Karena yang dihitung adalah Qamariyah tuh. Tuh, kita sebagai orang tua ya kudu jeli juga. Oh, kamu udah balik, kamu besok keluar kudu pakai kerudung. Kudu tutup aurat. Kalau kagak, gue yang disiksa. Begitu ngomongnya. Kamu harus sholat. Kalau nggak sholat, saya yang digebukin sama Allah. Kamu harus sholat. Kalau nggak sholat, di rumah ini nggak bakal ada rahmat dan berkah. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, al-ihtilam. Ihtilam itu kalau dalam secara linguistik, secara etimologis ya, artinya adalah mimpi basah. Padahal bukan mimpi basah aja. Padahal artinya itu adalah khurujul mani. Keluarnya, mohon maaf, keluarnya mani. Dengan cara apapun, dengan cara kalau zaman sekarang udah lebih ekstrim lagi itu. Sawaun fin naumi wal yaqadhah. Dalam keadaan dia tidur karena mimpi basah atau yaqadhah dalam keadaan terjaga. Ya dengan cara apapun lah. Fi dzakari wal untha li tis'i sinin qamariyatan taqribiyatan. Kalau baik laki-laki maupun perempuan, kalau sudah umurnya 9 tahun qamariyah dan dia keluar, mohon maaf ya, tadi keluar maninya, maka sudah balik. Jadi tinggal duluan yang mana tuh? Pak Ustadz, anak saya umur 9 tahun, Qamariyah, udah keluar mani. Udah langsung balik berarti. Udah balik tuh berarti dia. Ya, udah balik. Pak Ustadz, anak saya belum keluar mani. Sampai sekarang umurnya udah 15 tahun, Qamariyah. Berarti udah balik. Meskipun belum keluar mani. Laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, al-haidu fil unsa litis aisinin. Anak perempuan umurnya udah 9 tahun Qamariyah dan dia haid. Tapi makanya nanti analoginya, logikanya, anak saya umur 7 tahun keluar mani, belum balik. Anak saya umur 7 tahun udah keluar darah haid, belum haid, belum balik, udah itu mah. Belum balik. Pokoknya batasannya laki-laki maupun perempuan, batasannya 9 tahun. Laki-laki maupun perempuan keluar mani di 9 tahun balik. Perempuan haid di 9 tahun balik. Di bawah itu belum terhitung balik. Itu perlu diperhatikan betul itu. Kenapa perlu diperhatikan? Karena kita nih dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik anak kita maupun istri kita. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kaji lagi nih masalah ini karena ini penting untuk kehidupan rumah tangga kita, untuk anak kita, untuk istri kita, berkomunikasi dengan baik kepada mereka dan mengajarkan mereka ilmu agama. Karena orang-orang yang paling buruk, ya, bapak yang paling buruk, ayah yang paling buruk, suami yang paling buruk adalah bapak, ayah, atau orang yang tidak mau mengajarkan ilmu agama dan menuntun anak istrinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak tahu jalannya, Pak Ustadz. Ngaji makanya. Ngaji ya. Mudah-mudahan saya dimaafkan dari segala kesalahan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, panjang umur dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, anak-anak kita, istri kita dan seluruh orang yang kita cintai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.